Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 31 dengan judul Hidup itu Sederhana, Jangan Dibuat Rumit. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, Dia memberikan pelajaran berharga bagi murid-muridnya. Bagaimana menjalani kehidupan. Di mata Tuhan Yesus, kehidupan itu begitu berharga, begitu berarti, dan begitu bermakna. Tetapi seringkali kita sebagai manusia tidak menemukan makna dan arti kehidupan yang sebenarnya. Kita hanya menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan kronologi waktu, tanpa menemukan makna dan arti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam renungan kita pagi ini, ada 3 hal yang membuat kita tidak menemukan makna dan arti kehidupan yang sebenarnya. Pertama adalah kemunafikan. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang bahaya menjalani hidup dengan kemunafikan. Yesus berkata, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi." Orang yang munafik adalah orang yang bermuka dua, lain di bibir, lain di hati. Tuhan Yesus menuntut kita menjalani kehidupan dengan jujur, apa adanya, karena kita tidak boleh bersandiwara di dalam kehidupan kita. Sebab di hadapan Tuhan segalanya terbuka. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Lukas 12 ayat 2-3. Hidup itu sederhana. Janganlah jadi orang munafik. Seringkali karena gengsi, kita membohongi orang lain dengan gaya hidup yang kita jalani. Demi memperoleh harga diri atau nilai diri, kita bermain sandiwara di hadapan sesama. Betapa sulit kita menjalani hidup dengan jujur apa adanya. Kedua adalah keserakahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang serakah adalah orang yang selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Orang serakah seringkali disebut orang loba, orang tamak, dan rakus. Ia tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ia digambarkan sebagai orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 13-21. Orang kaya ini dikatakan bodoh oleh Tuhan Yesus karena ia menimbun kekayaannya sebagai jaminan keselamatan jiwanya. Ia menggantungkan hidupnya pada kekayaannya. Ia tidak menyadari hidupnya yang terbatas. Suatu saat ia akan mati dan kekayaan yang dimilikinya akan ditinggalkannya. Itulah gambaran keserakahan. Siapapun bisa dijangkiti oleh penyakit ini. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, "Waspadalah, jangan sampai keserakahan menjangkiti hidup kita." Kita selalu mengejar hal-hal materi dan duniawi, mengabaikan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga adalah kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Lukas 12 ayat 22. Jelas sekali Tuhan Yesus melarang muridnya menjalani kehidupan dengan kekhawatiran. Mereka harus bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Ia memberikan contoh burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan. Burung adalah binatang yang rajin menjalani kehidupannya, dan burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Apalagi orang percaya, jauh lebih berharga di mata Tuhan. Tuhan pasti peliharakan hidupnya. Kekhawatiran bisa menjadi celah iblis untuk membuat orang percaya tidak bergantung pada Tuhan. Kekhawatiran bisa membuat orang melakukan jalan pintas yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekhawatiran ternyata tidak mendatangkan kemajuan dalam hidup kita, tidak menambah sehasta pada jalan hidup. Tetapi sangat disayangkan kita lebih memilih khawatir daripada bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu sederhana.
jangan dibuat menjadi sulit. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar waspada, jangan sampai menjadi orang munafik. Waspada, jangan sampai kita menjadi orang yang serakah dan tamak. Jangan sampai kita menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.